Galian C di Jalan Bypass Soekarno-Hatta Bandar Lampung beroperasi terang-terangan, warga pertanyakan legalitas izin. Bandar Lampung, aktivitas penambangan bahan galian golongan C atau galian batuan di kawasan Jalan Bypass Soekarno-Hatta, Kota Bandar Lampung, dikabarkan masih beroperasi secara terang-terangan meski sebelumnya sejumlah lokasi tambang serupa di wilayah lain telah dilakukan penyegelan oleh pemerintah karena diduga tidak memiliki izin resmi. Berdasarkan pantauan di lokasi, aktivitas pengambilan material batuan berlangsung hampir setiap hari dan disebut-sebut dikelola oleh seseorang bernama Yono. Kondisi ini memunculkan pertanyaan dari masyarakat terkait status legalitas operasional tambang tersebut. Apakah telah mengantongi izin resmi sesuai aturan pertambangan terbaru, atau justru beroperasi secara ilegal? Warga menilai penegakan aturan terkesan belum merata. Pasalnya, di beberapa titik lain pemerintah daerah telah melakukan tindakan tegas berupa penyegelan terhadap aktivitas galian C tanpa izin. Namun di lokasi Jalan Bypass Soekarno-Hatta aktivitas justru terlihat berjalan normal tanpa hambatan. Kami lihat sendiri di tempat lain sudah disegel pemerintah, tapi di sini malah masih bebas beroperasi. Kalau memang belum ada izin, harus ditindak juga supaya adil, ujar salah satu warga di sekitar lokasi. Selain menimbulkan pertanyaan soal legalitas, aktivitas galian C tanpa kepastian izin juga dikhawatirkan berdampak terhadap lingkungan dan keselamatan masyarakat, mulai dari kerusakan struktur tanah, pencemaran debu, kerusakan jalan akibat lalu lalang kendaraan berat, hingga potensi longsor dan gangguan kenyamanan warga sekitar. Sesuai aturan pertambangan terbaru tahun 2026, izin tambang batu di Indonesia kini masuk dalam kategori IUP batuan atau IUP mineral non-logam. Seluruh proses perizinan telah terintegrasi melalui sistem OSS RBA dan Minerbaone yang diawasi pemerintah pusat maupun daerah. Dalam aturan tersebut, pelaku usaha pertambangan wajib memiliki sejumlah dokumen penting, di antaranya IUP eksplorasi batuan untuk tahap survei dan penelitian cadangan batuan, IUP operasi produksi batuan untuk kegiatan penambangan, pengangkutan, pengolahan, hingga penjualan hasil tambang, RKAB, rencana kerja dan anggaran biaya, sebagai dasar legal operasional produksi tambang yang mulai 2026 kembali menggunakan sistem tahunan melalui aplikasi Minerbaone. Selain itu, pengusaha tambang juga diwajibkan memiliki nomor induk berusaha, NIB, wilayah izin usaha pertambangan, WIUP, dokumen lingkungan seperti AMDAL atau UKL, persetujuan reklamasi, serta kewajiban pembayaran PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Pemerintah juga telah menerbitkan Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2025 yang mempertegas pengawasan RKAB dan legalitas operasional tambang batuan di seluruh Indonesia. Untuk wilayah Lampung, pengajuan izin tambang skala kecil umumnya dilakukan melalui Dinas ESDM Provinsi Lampung. Sedangkan tambang berskala besar dan berorientasi ekspor menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM. Masyarakat meminta aparat penegak hukum, Dinas Lingkungan Hidup, DLH, serta instansi terkait segera melakukan inspeksi mendadak, sidak, ke lokasi galian C di Jalan Bypass Soekarno-Hatta guna memastikan seluruh aktivitas telah memenuhi ketentuan hukum dan perizinan yang berlaku. Warga berharap penertiban dilakukan secara adil dan menyeluruh tanpa tebang pilih, agar aturan pertambangan benar-benar ditegakkan demi menjaga lingkungan, keselamatan masyarakat, serta kepastian hukum di wilayah Kota Bandar Lampung. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pengelola maupun instansi terkait mengenai status perizinan aktivitas galian C tersebut. Sekian laporan tim Batavia iNews Sitorus S melaporkan dari Bandar Lampung.